Ayah David Ozora lempar 3 pernyataan pedas untuk Mario Dandi dan Agnes. Sebentar lagi ada kejutan, cuit Jonathan. Terhadap permohonan maaf yang sudah dilayangkan oleh orang tua pelaku, kita dari keluarga korban maupun dari GP Ansor ataupun dari PBNU menerima permohonan maaf dari mereka. Nah, akan tetapi kita tetap komitmen sesuai instruksi dari Ketum GP Ansor yang kita tahu beliau Gusman adalah seorang anak muda yang anti kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun. Apalagi kekerasan ini terjadi di lingkungan keluarga anggota Banser. Jadi dia tetap menginstruksikan agar kasus ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, walaupun yang bersangkutan itu dinarasikan sebagai anak pejabat, tetapi mengingat usianya yang sudah lewat dari 18 tahun, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi dipandang sebagai anak-anak. Yang bersangkutan adalah orang dewasa. Konkretnya misalnya bahwa yang bersangkutan kalau di proses hukum tidak bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan KUHP, lain seperti itu. Nah, ini perlu kita jernihkan agar kemudian tidak terjadi kerancuan pemahaman bahwa seolah-olah karena anak pejabat maka yang bersangkutan diposisikan sebagai seorang anak-anak. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kemudian bisa diupayakan restoratif justice, tentu secara pribadi saya memandang hal itu patut untuk dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi ketika ada upaya restoratif justice, baik itu yang diupayakan oleh Polri maupun pihak selain Polri. Syarat dan ketentuan itu misalnya bahwa restoratif justice sebagai sebuah inisiatif harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi andaikan ada salah satu pihak, apalagi kalau kedua belah pihak sama-sama tidak berkehendak bagi dilakukannya restoratif justice, maka praktis tidak ada pihak manapun yang bisa memaksa kedua belah pihak itu untuk duduk bersama di satu meja membahas perdamaian. Konsep pasarnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara untuk MDS. Ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Ayah David Ozora Jonathan Latumahina menyampaikan pernyataan pedas untuk Mario Dandi dan Agnes Gracia, dirangkum pada Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023. Sebagaimana diketahui hingga kini David Ozora masih belum pulih dari koma akibat aksi penganiayaan yang dilakukan Mario pada tanggal 20 Februari tahun 2023 lalu. Total 13 hari sudah David terbaring tak sadarkan diri di ruang ICU RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dia divonis dokter menderita diffuse axonal injury. Meski demikian, putra pengurus GP Ansor itu kini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. David sudah terpantau tak lagi menggunakan ventilator atau alat bantu pernapasan. Saya mencoba merangkum 3 pernyataan tegas ayah David Ozora untuk Mario Dandi untuk Agnes Gracia. 1. Tak ada kata damai. Ayah David Ozora Jonathan Latumahina lewat akun Twitter pribadinya @seksiksak pada Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk Mario Dandi dan Agnes Gracia. Jonathan menggandeng Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor untuk memperkuat langkah hukumnya melaporkan remaja yang menganiaya anaknya itu. Untuk semua hal terkait urusan hukum tetap seperti semula, saya akan tempuh jalur hukum tanpa ada damai-damai, cuit Jonathan. 2. Ada kejutan sebentar lagi. Lebih dari itu, pihaknya bahkan sudah memiliki sejumlah alat bukti untuk menjebloskan Agnes Gracia kekasih Mario Dandi yang mengaku mengalami pelecehan seksual dari David Ozora. Data penguat keterlibatan Agnes sudah lengkap di LBH Ansor, kita tunggu saja kejutan-kejutan baru sebentar lagi, tulisnya. 3. Kami nggak butuh bantuan,
Kedua orang tua Mario Dandi pun telah menjenguk David Ozora dan meminta maaf kepada Jonathan Latumahina. Pria berdarah Ambon itu menerima langsung kedatangan mereka. Kemarin, hari Selasa dan semalam, katanya. Namun demikian, ayah David Ozora itu menegaskan bahwa dirinya dan keluarga tidak membutuhkan bantuan apapun dari kedua orang tua Mario Dandi. Kami nggak butuh bantuan dia keluarga Mario, kami akan sembuhkan David sendiri, ujarnya. Jonathan bahkan menegaskan bahwa lebih dari itu keluarga Rafael Alun Trisambodo mantan Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II harus bertanggung jawab secara hukum. Kalau nanti ada urusan lainnya nanti diselesaikan di pengadilan saja, pungkasnya. Ayah David siap perang jika anaknya mulai sadar, singgung fitnah para tersangka, pemuja harta. Jonathan Latumahina mengaku siap pasang badan membela David Ozora saat sang putra tercintanya mulai sadar. Saat sang anak mulai sadar, Jonathan Latumahina mengaku siap membongkar berbagai fitnah yang telah dilontarkan para tersangka. Jonathan Latumahina juga menyinggung soal didikan para orang tua terhadap anak agar tidak jadi penakut demi kebenaran. Rupanya Jonathan Latumahina sudah siap berperang dengan penganiaya anaknya, David. Hal ini diungkapkan oleh Jonathan Latumahina melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya, @seksiksak. Dalam cuitan tersebut, Jonathan Latumahina seolah-olah masih belum terima atas apa yang terjadi pada putra tercintanya tersebut. Mereka yang nyakitin kamu sekarang pada susah tidur, di saat kamu bentar lagi bangun, tulis Jonathan Latumahina awalnya. Kusiap sambut bangunmu dengan langkah gagah dan bongkar semua fitnah dan omong kosong gerombolan pemuja harta ini nak. Tambahnya, lebih lanjut Jonathan Latumahina juga menyinggung didikan orang tua kepada anak agar tidak tumbuh menjadi anak yang penakut demi sebuah kebenaran. Melalui cuitannya tersebut, Jonathan Latumahina terlihat menjunjung tinggi kebenaran. Terutama untuk kasus yang menimpa David hingga membuat sang anak tak sadarkan diri selama beberapa hari. Jangan didik anak kita penakut, jangan ajar anak kita pengecut, tambahnya. Tolong kabarkan tinjuku untuknya demi kebenaran yang nyata, lanjutnya. Jonathan Latumahina juga membagikan kondisi terkini dari putranya, David Ozora, melalui cuitannya di Twitter. Melalui video berdurasi 38 detik, tampak David masih dalam kondisi belum sadar dengan mulut yang terbuka. Selain itu, terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David, seperti alat bantu pernapasan. Namun dalam video tersebut, David tampak tidak menggunakan ventilator lagi seperti sebelumnya. Hati Jonathan Latumahina pun seakan hancur melihat sang anak yang hingga kini belum sadarkan diri. Meski begitu, perkembangan dari David semakin hari semakin membaik alias menunjukkan perkembangan. Bahkan Jonathan Latumahina sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa meski sang anak tidak sadar, tapi respons gerak, pendengaran, dan penglihatannya, sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Kemajuan ini bahkan di luar perkiraannya dan para dokter yang merawat David. Diakui Jonathan Latumahina, perkembangan pada David ini tak luput dari doa yang telah dipanjatkan banyak pihak untuk sang anak.